Oke, selamat pagi. Jadi, apa kabar di hari ini? Baik. Yang di Zoom, apa kabar di pagi hari ini? Yang masih ada di rumah masing-masing? Baik. Baik. Baik-baik semua. Oke. Sudah, Phil? Oke, jadi diharapkan semua videonya diaktifkan. Video diaktifkan supaya bisa videonya diaktifkan. Jangan sampai tidak belajar ada Zoom tapi ternyata tidur. Jadi Sharon, Tarot, Revan. Oke. Ini adalah hari yang kedua. Kita akan belajar. Ini materi yang akan kita belajar dalam masa pengenalan di hari yang kedua ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Tunggu ya, biar akan tutup dulu. Halo di bawah. Bentar ya. Tanya apa? Kak, ada kini Girna. Woi. Oke, sudah bisa lihat. Dir 45. Sudah. Ya. Oke. Diharapkan semuanya untuk mute. Jadi jangan di-mute dulu. Oke, tolong di-mute dulu supaya boleh di-mute dulu. Oke, di-mute dulu ya. Tolong di-mute dulu. Oke, supaya kita konsentrasi dalam di MPLS di hari yang kedua. Jadi mute dulu semua. Boleh di mute dulu. Yang Giovanni, Fiori boleh mute dulu. Darren, Fiori dulu ya, dulu ya. Tolong di Oke, yang lagi dulu Giovanni yuk Fiori. Boleh mute dulu. Yang apa boleh di mute dulu. Darren, tolong Darren dan Fiori bagian.
Boleh mute dulu. Fiori. Ya. Halo Fiori. Boleh mute dulu. Mute dulu. Ya, mute dulu. Darren mana? Darren? Darren dan Fiori boleh tolong mute dulu. Supaya enggak belajar, tolong di mute dulu yang ya Fiori lagi, tolong di mute dulu. Fiori kawengian, boleh mute dulu. Kita mau masuk. Kemarin ada paling kami dan ada ikut. Kita janjak mama. Tirangnya letak ke. Tentang wawasan kebangsaan. Otomatis mana? Enggak. Oke. Oke, jadi selamat datang kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia di SMP Kristen Irina Manado untuk dibentuk jadi pribadi yang tangguh dan akan menjadi pemimpin bangsa, bahkan pemimpin gereja di masa akan datang. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, walaupun saat ini kita dibatasi di jarak dan waktu karena COVID-19, tetapi ini tidak akan membuat semangat belajar kita pudar, tetapi akan membuat semangat giat belajar kita semakin hari semakin luar biasa. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Nah, kita mulai. Apa itu wawasan Nusantara? Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah, ya, kita masih pengertian ya. Jadi kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Nah, itu wawasan. Baru kebangsaan. Kebangsaan itu bangsa, yaitu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri. Itu kebangsaan. Nah, baru kita gabungkan wawasan dan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan bangsa Indonesia dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan negara. Itu wawasan kebangsaan. Sekarang mengapa kita perlu mempelajari wawasan kebangsaan? Kenapa kita mempelajari wawasan kebangsaan? Dengan kita memahami wawasan kebangsaan, maka kita dapat pertama, satu, mempunyai rasa hormat terhadap lambang-lambang negara. Simbol negara itu misalkan apa? Lambang negara-negara kita
Garuda Pancasila. Baru ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu lambang-lambang negara kita. Nah, yang kedua, menumbuhkan ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan undang-undang. Jadi ada aturan undang-undang. Nah, kalau di sekolah itu ada tata tertib yang tadi ya sudah belajar tentang tata tertib. Siswa datang jam berapa, ya atau kalian datang jam berapa, apa persiapkan, seragamnya bagaimana, itu tata tertib. Dan negara kita ada peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan diharapkan masyarakat Indonesia, warga masyarakat Indonesia untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Baru yang ketiga adalah dengan kita memahami wawasan kebangsaan, maka kita dapat memelihara kesadaran dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Kerukunan. Jadi bangsa kita ada berapa agama? Ada 6. Ya di sini sama pada kayak 6. Ada 6. Ya kalau di apa kan? Ada 6. Itu agama-agama apa? Kristen, ya, apalagi Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Nah itu ya, mengapa kita harus mempelajari wawasan Nusantara. Oke, ya lanjut. Nah, wawasan kebangsaan Indonesia, nah itu dicetuskan oleh Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ada ikrar para pemuda-pemuda kita, mereka ikrar dalam Sumpah Pemuda. Masih ingat atau yang Sumpah Pemuda toh? Baru ada dukungan oleh gerakan nasionalisme di abad yang ke-18. Nah, kita lanjut di bagaimana latar belakang wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya itu abad ke-7 sampai abad yang ke-12. Baru ada Kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Nah, dua kerajaan ini, Sriwijaya dan Majapahit, itu dikenal dengan negara nasional yang pertama negara kita. Mereka mampu menyatukan Nusantara waktu itu. Bahkan wilayah kekuasaannya sampai di luar negeri. Luar sekali. Nah itu mereka sebagai negara nasional pertama. Baru ada pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Apa hari apa itu? Hari diperingati sebagai hari 20 Mei. Tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai hari apa? Hari Kebangsaan nasional. Ya. Nah, sekarang landasan wawasan kebangsaan. Landasan wawasan kebangsaan itu ada pertama Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Pancasila. Masih ingat tuh ada berapa sila? Ada 5 sila. Semua hafal Pancasila? Hafal? Ya, hafal ya. Jadi orang harus hafal. Baru yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau dikenal dengan landasan konstitusional sebagai konstitusi, sebagai dasar dari negara kita. Baru yang ketiga NKRI. Apa itu NKRI? Ya, mantap. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi itu landasan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Nah, NKRI sekarang orang dengar sebagai apa? Banyak bilang harga mati. Jadi NKRI adalah harga mati bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia. Baru yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa tahu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tapi ya mantap. Itu ada di ya sana. Ada di lambang negara yang di pita itu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita lanjut di nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat martabat manusia. Jadi harkat martabat manusia harus hargai. Baru yang kedua adalah tekad bersama untuk berkehidupan berbangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ada tekad bersama kita sebagai bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari misalkan contoh, ada yang dari suku Minahasa, ada dari Sangir, ada dari apa lagi? Ambon, ada dari Papua, ada yang kulitnya putih, agak kecoklatan, ada sawo matang dan seterusnya. Nah, kita adalah bangsa Indonesia. Orang tetap satu walaupun orang banyak perbedaan. Berbeda-beda tapi satu. Cinta akan tanah air dan bangsa. Nah, sekarang kalian sebagai peserta didik, bagaimana cara kalian mencintai bangsa dan negara kita? Ya, ada lagi. Salah satunya misal menyanyikan lagu nasional, upacara bendera dan seterusnya. Dan ya juga kalian giat dalam belajar karena kalian satu saat nanti akan jadi pemimpin yang hebat di masa depan. Nah, kalau kalian tidak belajar mulai sekarang, bagaimana mau terjadi? Jadi kalian harus belajar dengan baik. Baru demokrasi atau kedaulatan rakyat dan kesejahteraan sosial. Baru masyarakat adil dan makmur. Orang berharap ini 6 poin ini yang ini adalah dasar dari wawasan Nusantara menjadi bagian dalam kehidupan kita, khususnya ya kalian masih dalam proses pertumbuhan, dibilang masih dalam proses pencari jati diri. Kami berharap kalian terus giat dalam belajar. Ini sebagai pelajar kalian belajar baik-baik. Banyak hal yang perlu kalian pelajari supaya satu saat nanti kalian menjadi orang-orang hebat yang berwawasan global, yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu, tetapi tetap cinta tanah air bangsa kita yang besar. Jadi keberhasilan dan kegagalan bangsa kita itu tergantung pada kalian nanti. Keberhasilan dan kegagalan bangsa kita satu saat nanti tergantung pada kalian. Jadi kalau kalian mempersiapkan diri baik-baik, pada waktunya tiba, kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, yang telah dibekali dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, sekarang makna wawasan kebangsaan. Mengamanatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Jadi makna dari wawasan Nusantara supaya persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara itu tetap terpelihara dengan baik. Walaupun memang kalian sekarang masih belajar. Ada bilang
orang bilang student today and leader tomorrow. Sekarang saya adalah seorang pelajar. Satu saat nanti saya akan menjadi pemimpin. Nah, di tangan kalian nanti bangsa kita akan semakin hebat. Bahkan walaupun kalian sementara belajar, ini persatuan dan kesatuan ini harus kalian pupuk mulai dari sekarang. Bagaimana cara kalian menjaga persatuan kesatuan di sekolah kita? Ya, toh, kalian datang di sini bukan hanya dari Minahasa, dari Saik, ada berbagai macam suku yang datang di sekolah ini. Nah, mulai sekarang ini kalian belajar. Belajar apa? Apa yang harus kalian belajar ketika melihat teman-teman yang beda suku dengan kalian? Beda agama dengan kalian. Apa? Kalian harus bagaimana? Ya, hargai, baru menghormati mereka. Ya, toh? Saling menerima, membantu. Jangan bilang, oh anak kok dari suku ingin, jangan. Nanti mulai kita menerima mereka, memahami mereka dan tetap satu karena kita satu sebagai bangsa Indonesia. Baru yang kedua, membangun cinta tanah air di atas kepentingan diri dan golongan. Nah, kenapa terjadi konflik antar, ya kalau antar kampung atau konflik antar suku, itu kenapa? Karena kepentingan dirinya sendiri. Dia mengatakan kami yang lebih, orang kalian no way. Ya, toh? Akhirnya terjadi konflik karena kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Marilah terang mulai dari sekarang kita belajar, orang mendahului kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Kita mulai membangun rasa cinta tanah air. Caranya apa? Tadi ya saya bilang menyanyi lagu nasional, apalagi ikut upacara bendera, mencintai produk-produk dalam negeri, baru dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila. Jadi orang ini berdasarkan negara Pancasila ada 5 yang ini harus orang bukan cuma hafal, bukan kita cuma hafal, tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan contoh, sila pertama apa? Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana cara kita supaya dengan sila pertama ini cinta tanah air, rasa kebangsaan itu kita miliki walaupun perbedaan agama ada. Kan jadi negara kita ada 6 agama. Jadi ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Bagaimana cara kalian memupuk rasa persaudaraan, kebersamaan walaupun beda agama? Ya, ada lagi misalkan contoh pada saat hari raya keagamaan. Misalkan hari raya yang baru lewat ada Idul Fitri itu dari agama Islam. Jadi kita sebagai agama Kristen berarti orang menghargai dengan mengucapkan selamat ya Idul Fitri. Tapi sekarang kan waktu yang lalu kan tidak bisa karena COVID-19 itu, karena ada COVID jadi tidak bisa. Bahkan juga misalkan hari Natal, jadi selamat hari Natal, kita bisa silaturahmi, kunjungan satu sama yang lain. Tetapi untuk tahun ini, bahkan tahun yang lalu itu tidak bisa terkunjungi, Kang. Kenapa? Karena COVID-19 yang melanda. Bukan cuma di Manado, tetapi seluruh dunia. Jadi di sila pertama ini, bagaimana cara kita menjaga persatuan? Kita saling mengucapkan selamat. Kita menghargai saudara-saudara kita yang beribadah. Ibadah misalkan di gereja bagi agama Kristen, di masjid bagi saudara kita yang agama Islam. Saling menghargai. Di kelenteng, pura, atau di wihara bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita saling menghargai.
guys satu sama yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Nah, materi ini memang sangat singkat. Diharapkan bagi kita semua peserta didik, adik-adik sekalian, untuk terus memupuk rasa kebangsaan. Mulai dari sekarang. Supaya pada saat ketika kalian sudah semakin dewasa, semakin besar, kalau melihat saudara-saudara kita dari Papua, saudara-saudara kita dari mana? Dari Jawa, saudara-saudara kita dari Pulau Sumatera dan Kalimantan, satu sebagai masyarakat Indonesia. Tidak ada rasa memiliki lagi sebagai bangsa Indonesia. Ada rasa kebanggaan. Saya ini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang satu saat nanti akan menjadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Nah, sekarang kalian persiapkan diri kalian masing-masing. Dengan cara apa? Yang tadi yang saya bilang. Jadi cara kalian mengembangkan potensi-potensi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Kembangkan itu. Apa yang telah Tuhan kasih, kembangkan. Baru di sekolah belajar, giat belajar. Walaupun sekarang memang kemungkinan ini masih kita akan belajar online. Masih online. Tetapi kita jangan patah semangat. Kita jangan patah semangat. Tetapi kita semakin giat belajar. Kita belajar supaya apa? Mempersiapkan diri. Supaya ketika waktunya tiba, kalian sudah siap menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masyarakat. Nah, sebentar ada tugas yang akan Bapak sampaikan sebentar. Nanti kalian akan lihat di apa? Ada yang akan bertanya? Silakan. Oke, saya akan cek dulu ya. Mana ini Esther? Hadir. Hadir ya, Esther, Pascal, Karunia Rumut. Nah, sekarang Yohanes Turangan. Hadir. Ya, Yohanes Turangan. Coba Yohanes berikan contoh. Contoh tentang bagaimana Yohanes yang tadi materi yang telah kita pelajari tentang bagaimana kita cinta tanah air. Bagaimana cara. Yohanes. Pak, saya tadi kelewatan materinya. Oh, kelewatan materi. Oh ya, tidak apa-apa. Ada yang bisa? Bagaimana cara kalian memupuk rasa cinta tanah air? Ada? Atau Bapak tunjuk Arya, Bima Arya. Bagaimana? Saya tadi jaringannya putus-putus, Pak. Jadi belum sempat dengar. Oke, tidak apa-apa. Jaringan putus-putus. Nah, ini kan sudah bagus ya jaringan. Ada yang bisa? Bagaimana cara kalian memupuk cinta tanah air? Siapa yang boleh? Livi, Tampi. Bagaimana? Misalkan contoh apa? Tadi kan Bapak sudah sampaikan di awal, bagaimana cara kita memupuk rasa cinta tanah air. Gimana? Livi ada? Caranya apa? Misalkan ya. Caranya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi kita nyanyikan lagu kebangsaan. Ya, karena waktunya sudah tinggal 1 menit, maka minta maaf yang adik-adik yang sementara Zoom karena waktu tinggal 1 menit. Ya, tetap semangat belajar. Nanti materi ini akan dikirim di grup.
Ya, karena tinggal 1 menit. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan ketemu lagi dalam materi pada besok ya. MPLS besok masih ada 1 hari lagi. Kita akan MPLS dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.